Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, itulah mengapa kita itu nanti berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tafsir surat Al-Fil dan surat Quraisy. Para ahli sejarah sepakat justru tanggal meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu yang para ahli sejarah sepakat. Adapun tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW itu masih menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, 9, 10, ada yang mengatakan 11 juga. Jadi ada perbedaan pendapat kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW, tanggalnya. Tapi tahunnya di tahun gajah ya, tahun gajah. Nah, itulah kenapa di tahun gajah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya salah satu sebab turunnya surat Al-Fil, yaitu surat gajah, itu di mana pada saat itu tentara Abraham yang berasal dari Yaman itu mau menyerang Ka'bah. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya Abraham itu adalah raja di Yaman, tapi beliau itu beragama Kristen, Kristiani, tidak tahu Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Ya, intinya agama Kristiani. Ya seperti itu. Kemudian memang Abraham ini iri kepada Ka'bah. Karena apa? Karena memang pada saat itu Ka'bah itu dikunjungi terus setiap tahun, ramai terus setiap tahun. Bahkan bukan hanya pas haji, tapi pas umroh juga banyak dikunjungi, seperti itu. Kemudian buatlah Abraham ini tandingan sesuatu yang mewah, yaitu gereja. Gereja itu sangat mewah, memang sengaja dibikin oleh Abraham itu mewah. Kemudian setelah dibikin mewah, tetap saja tidak ada yang datang, atau mungkin beberapa orang yang datang, seperti itu. Nah, cuma jadi masalahnya adalah saat itu orang Arab, terutama orang Arab di Arab Saudi sana, saat itu suku orang Arab itu pergi ke Yaman, diam-diam merusak fasilitas gereja. Dikasih kotoran, entah itu kotoran unta, kotoran manusia, kemudian dirusak fasilitas gerejanya diam-diam. Nah, dari situlah Abraham marah. Yang awalnya Abraham itu cuman iri, cuman merasa benci, tapi tidak mau menyerang. Tapi karena fasilitas gerejanya itu dirusak, nambah marahlah Abraham. Itulah kenapa Abraham itu mau menyerang Ka'bah. Ketahuanlah oleh Abraham, rupanya yang nyerang gereja kita ini, yang rusak fasilitas gereja ini adalah orang Arab rupanya. Suku dari sana, Arab Saudi, Mekah, seperti itu. Kemudian Abraham menyiapkan pasukan paling elit saat itu, yaitu pasukan bergajah. Dulu yang paling elit itu kuda, tapi Abraham lebih elit lagi, paling elit lagi gajah. Cuma tidak banyak gajahnya. Para ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang mengatakan 7 ekor gajah, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 5, ya, tergantung ahli tafsirnya berbeda pendapat seperti itu. Tapi di tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan secara spesifik ada berapa, karena memang ada perbedaan pendapat berapa ekor gajah yang dibawa, seperti itu. Kemudian di ayat yang pertama dalam surah Al-Fil itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan terhadap tentara bergajah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu di sini di ayat yang pertama ini kata Ibnu Katsir itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ingin menunjukkan kekuasaan terhadap mereka yang saat itu mereka itu mengaku yang paling elit, pasukan yang kuat, tapi Allah cuma datangkan burung ababil, dilemparkan batu dari neraka, mereka semuanya tewas, gajah, terutama yang gajahnya saja. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi seperti itu ya. Nah, memang di sini memang Allah ingin di ayat yang pertama Allah ingin menunjukkan siapa Allah. Itu Allah adalah maha segala-galanya. Seperti itu. Maka hikmah dari ayat yang pertama, adalah yaitu kekuatan manusia itu punya batas. Yang awalnya Abraham itu mengakui ya. Menilai bahwasanya diri dia itu yang paling hebat karena punya tentara bergajah, tapi Allah kirimkan saja burung ababil kemudian dilemparkan batu kemudian mati mereka. Itu artinya apa? Artinya kekuatan manusia itu
punya batasnya. Tidak ada yang hebat dari manusia. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu merasa kuat, merasa hebat tentang jabatan, tentang uang, tentang mungkin banyak fansnya, kan seperti itu. Atau ada skill-skill yang tidak dimiliki orang lain, kita merasa sombong atau merasa angkuh. Nah, itu di situ kadang kita itu terjebak. Makanya pentingnya kita itu ketika melakukan sesuatu, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita itu untuk manusia, ketika kita itu melakukan sesuatu, dipuji kita terbang, dihina kita tumbang. Itu kalau karena untuk manusia. Sama seperti saya misalnya, contohnya seorang ustaz misalnya. Kalau kita memang untuk tujuannya untuk mencari banyak pengikut, ya misalnya, maka apa? Maka ketika dipuji oleh jamaahnya senang saya. Ketika dihina oleh jamaahnya sakit hati. Seperti itu. Kalau memang benar-benar cari tujuannya untuk menyenangkan hati manusia atau fansnya, seperti itu. Tapi tidak seperti itu ya. Itulah kenapa di ayat 1 itu kita diajarkan untuk jangan sampai kita melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam hal sesuatu apapun. Contoh sehari-harinya dalam kehidupan kita sehari-hari, misal kalau kita seorang siswa, ya kadang ada yang merasa pintar di kelas, seorang guru pun sama. Oh sudah S2, oh sudah S3, seperti itu ya. Itu nggak boleh. Seperti itu. Memang gelar itu adalah tidak masalah, tapi memang pintu angkuh atau pintu ujub merasa diri dia hebat itu lebih besar memang. Kalau kita memang punya skill yang lebih dari yang lain, kan seperti itu. Nah, kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang, kembali lagi cerita tentang tentara Abraha. Tentara Abraha itu ingin menyerang Ka'bah, membawa pasukan bergajah. Arab Saudi itu Pak di atas Yaman. Yaman itu di selatannya, di atasnya Saudi sudah. Makanya sampai sekarang Syiah Houthi itu bisa nyerang Saudi dia. Karena memang perbatasan, dekat, tetangga sama kita Indonesia dengan Malaysia. Makanya dekat Saudi dengan Yaman itu dekat. Makanya Abraha itu mudah dia kalau mau ke Mekah, ke Saudi. Seperti itu. Nah, tipu daya Abraha seperti itu, ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian di jalan mereka tuh ya bawa tentara bergajah. Ada yang gajah yang paling besar, ya seperti itu. Kemudian ketika istirahat, saya lupa di lembah apa namanya, saya lupa nama lembahnya, nama tempatnya saya lupa. Ketika gajah tersebut istirahat, ya, para pasukan tersebut istirahat. Ketika ingin melanjutkan lagi mengarah ke Ka'bah, gajah tersebut tidak mau berjalan, tidak mau berjalan. Tapi ketika kembali ke Yaman, diarahkan gajah yang tersebut kembali ke Yaman, gajahnya mau berjalan. Tuh, ketika diarahkan ke Ka'bah nggak mau berjalan, duduk saja dia, walaupun sudah dipecut oleh cambuk, nggak mau dia gajah itu berjalan. Tapi ketika diarahkan kembali ke Yaman, dia mau pergi atau kembali ke Yaman. Nah, itu salah satunya. Nah, disitulah nanti terjadi ya pengiriman burung ababil nanti di situ. Ketika gajah tersebut tidak mau berjalan, nanti dikirimlah burung ababil di situ ya. Nah, di ayat yang kedua tadi, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa? Tipu daya Abraha tadi sia-sia, ya, seperti itu. Mereka sedang menyusun rencana membawa pasukan yang paling elit zaman itu gajah. Kemudian ya, bukan hanya gajah, tapi ada gajah yang paling besar, tapi tidak disebutkan siapa nama gajah tersebut. Ya seperti itu. Nah, tapi Allah mengatakan fi tadlil, sia-sia saja rencana dari Abraha tersebut. Nah, hikmahnya dari ayat yang kedua tadi yang saya bacakan, alam yaj'al kaidahu fi tadlil, adalah tidak semua rencana manusia itu akan berhasil. Tidak semua yang kita rencanakan itu pasti akan terjadi. Kadang kita sudah merencanakan sesuatu itu sudah baik, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka tidak akan terjadi. Ya. Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Seperti Abraha sudah menyiapkan pasukan yang sangat elit, pasukan bergajah, sudah siap untuk berperang menghancurkan Ka'bah. Tapi rencana dari Abraha itu sia-sia. Allah melindungi
Ka'bah tersebut. Seperti itu. Ya. Dan tidak semua kegagalan itu berarti kita tidak mampu. Tidak setiap kegagalan itu bukan berarti kita tidak mampu. Kadang kita sudah mencoba sesuatu, kita gagal, bukan berarti kita itu tidak mampu. Kita mampu, cuma memang takdir berkata lain. Itulah kenapa pelajaran untuk kita dalam hal ini adalah untuk memahami takdir. Itu cuma dua. Yang pertama, kita itu ketika kita mendapatkan nikmat itu kita bersyukur. Ketika mendapatkan musibah atau cobaan atau sesuatu yang tidak enak kita bersabar. Dua hal ini saja. Di samping itu kita harus berusaha. Kita nggak tahu takdir kita apa. Nggak seperti itu. Dari kecil kita ingin, saya mau jadi dokter cita-citanya. Saya mau jadi ini. Saya sudah rencanakan ini. Tapi takdir berkata lain. Nah, seperti itu. Itulah pelajaran yang kita dapat ambil adalah untuk menyikapi takdir, usaha dan apapun yang kita dapatkan dari usaha tersebut itu takdir kita. Nah, seperti itu. Ya. Jangan kita nggak berusaha. Jangan, ya seperti itu. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan warsala alaihim thayrun ababil. Allah kirimkan kepada mereka itu burung-burung ababil. Tadi saat mereka lagi stop di lembah atau di suatu tempat lah intinya namanya saya lupa. Dikirimlah ababil. Mereka belum nyampe, belum masuk Ka'bah belum masuk kota Mekah belum. Ya baru mendekati kota Mekah. Dikirimlah burung ababil. Burung ababil itu menunjukkan apa? Artinya apa? Berbondong-bondong. Ababil itu artinya berbondong-bondong atau berkelompok. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu cuma mengirimkan burung yang kecil untuk melawan gajah yang pasukannya besar. Seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kesombongan mereka karena mereka itu tadi merasa hebat ya, atau merasa tidak ada yang menandingi dia. Kan kita sudah, insya Allah kita sudah tahu sombong itu ada dua cirinya. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua adalah merendahkan orang lain. Nah, di sini Abraham merendahkan orang lain dia. Nah, seperti itu. Karena pasukan dia besar ya, seperti itu. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang ketiga, wa arsala alaihim thayrun ababil adalah Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan sesuatu yang kecil sebagai sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan sesuatu hanya karena terlihat kecil. Nah, misal contoh yang paling mungkin di kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin kita menolong orang misalnya orang itu butuh pena. Butuh sekali pena. Ya. Kemudian kita bantu dia. Kemudian dia berterima kasih sama kita, dan bisa jadi orang tersebut nanti mengingat kita, kemudian dia akan menolong kita lagi nanti, suatu saat nanti. Jadi hal-hal kecil seperti itu, insya Allah pasti akan terjadi dalam diri kita. Pasti selama hidup kita, insya Allah pasti terjadi. Hal-hal kecil, pertolongan kita kepada orang lain, misalnya seperti itu. Ya, apalagi pertolongan kita dari orang tua kita. Orang tua kita itu memang paling apa istilah itu? Paling sigap, gercep. Kalau anaknya lagi sakit ditolong, kalau anaknya lagi butuh duit ditolong, seperti itu. Ya. Hal-hal kecil seperti itulah yang kadang kita itu meremehkan. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan amalan sekecil biji zarrah, maka dia akan melihat amalan tersebut, melihat hasilnya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan amalan yang sekecil biji zarrah, keburukan itu, maka Allah akan perlihatkan kepada dia. Kenapa turun ayat ini, Pak? Disebutkan dalam Asbabun Nuzul yang ditulis oleh kitab Al-Imam Asy'uti. Ya, beliau mengatakan bahwa turunnya ayat Al-Zalzalah tadi, turunnya salah satunya sebabnya adalah ada orang Arab saat itu dia meremehkan kebaikan sekecil apapun dan meremehkan keburukan sekecil apapun. Mereka meyakini itu biarlah, tidak masalah, itu juga kecil saja. Itulah meremehkan mereka. Maka turunlah surah Al-Zalzalah, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang terlihat kecil, seperti yang dicontohkan oleh Allah. Allah menyuruh burung ababil untuk menyerang Abraha, ya, tentara bergajah, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu juga, ya. Kadang kita itu menganggap senyum itu
kepada saudara kita itu hal kecil, tapi efeknya besar. Kita itu kadang senyum baik, tapi kadang kita nanti dinilai orang. Oh, dia ini ramah ya, dia ini senyum, dia ini orangnya baik, dia ini orang seperti. Padahal cuma senyum. Ya. Orang bisa nilai kita seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu saja kita bisa mendapatkan efek yang baik kalau memang niat kita baik ya. Senyum tersebut benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lainnya di kehidupan sehari-hari adalah bahwasanya kadang kita mengajarkan ayat Al-Qur'an itu adalah sebagai sesuatu yang sederhana. Oh, guru ngaji atau guru TPA. Kadang kita menganggap dia itu sudahlah ngajar Iqra juga. Mudahlah bagi kita Iqra juga. Tapi pahalanya besar, Pak. Besar. Orang yang ngajar Iqra itu. Makanya guru Iqra itu atau guru TPA itu harus dihargai. Guru Iqra, guru TPA itu ya, dia ikhlas, nggak mau, sudah terserah ikhlas, ikhlas kau bayar berapa kan bahasa Palembangnya itu. Terserahlah nak bayar berapa. Tapi bukan berarti kita itu bayar dia kecil, enggak sebanding Pak ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Bayangkan kalau anak kita nggak bisa ngaji, bayangkan dulu aja. Anak kita itu pintar matematika, sains, bahasa Inggris, kemudian biologi dan lain sebagainya, tapi nggak bisa ngaji. Bayangkan dulu. Itulah pentingnya guru TPA sekarang. Dan setiap kali saya itu ke masjid, entah itu khutbah Jumat, entah itu ceramah, saya masjid-masjid itu saya tanya, terutama DKI masjidnya saya tanya, masih ada nggak di sini guru TPA atau guru Iqra atau guru Al-Quran? Ada yang mengatakan masih ada yang mengatakan dulu ada tapi sekarang nggak ada lagi, seperti itu. Dan masalahnya cuma satu, Pak. Satu. Apa? Kurang dihargai. Menganggap sebagai guru ini harus tidak usah dibayar gitu. Pokoknya profesi yang berhubungan dengan agama, entah itu guru agama, entah itu guru TPA atau guru ngaji, harus ikhlas. Makanya orang-orang nggak mau dia jadi guru TPA. Kenapa? Waktu dia sudah terbang sia-sia. 2 jam minimal. Biasanya kan habis asar. 2 jam. Ya. Ada orang ngajar TPA. Hidup aku juga masih kurang, anak aku juga masih butuh makan misalnya kan. Tidak mau, Pak. Makanya yang ngajar itu rata-rata yang mana? Yang tua. Yang tua. Anak muda nggak mau jadi guru TPA sekarang. Cobalah. Kecuali yang mungkin yang masih SMA. Kenapa? Melihat sesuatu itunya. Gajinya kecil sekali. Di tempat saya, Pak, masjid sebelah saya, dekat rumah saya, itu muridnya banyak, 50 lebih. Bahkan dulu saya pernah ngajar di situ, muridnya mencapai 100 lebih, 120, bayar 120. Bayarannya sebulan itu cuma 20.000, Pak. Dulu 10.000, Pak. Zaman saya itu 10.000. Kemudian naik 5.000. Ya Mas Ibu. Naik lagi 20.000. Sekarang 25.000, Pak. Ikuti kebutuhan kan. 20.000, 25.000, 10.000 bahkan dulu. Itu susah nih, minta ampun. Itu sebulan 10.000. Ada yang susah nih, padahal dia mampu. Sekarang 25.000. Sekarang saya sedang nggak ajar lagi, saya sudah berhenti saya. Seperti itu. Itu susah. Tapi ironisnya adalah orang tuanya itu ngerokok. Seperti itu. Ngerokok habis berapa bungkus satu hari, ngerokok 1 bungkus untuk 2 hari, karena 1 bungkus untuk sehari, yang lebih dari itu bayarannya. Kan itu sangat menyedihkan. Padahal bayaran guru SPP per bulan hanya 10.000, 15.000. Nah, seperti itu. Sekarang cuma 25.000. Saya bilang kepada kepala TPS itu, Ustaz, kenapa enggak SPP-nya naikin lagi aja? 35.000 atau 50.000. Nah, zaman sekarang ini kan kebutuhan kita tuh, kebutuhan zaman sekarang itu tinggi ya. BBM lagi naik galau seperti itu ya. Dia bilang apa? Dia bilang jadi 20.000 lagi susah, apalagi naik lagi kan, seperti itu kata beliau. Tapi memang balik ke beliau, memang beliau itu di samping beliau itu berusaha jual cambak, mungkin dia itu memang sudah cukup ya kebutuhan dia untuk jual cambak, untuk kebutuhan dia sehari-hari. Makanya beliau tidak merasa kekurangan seperti itu ya. Alhamdulillah ada orang seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Kalau merasa seperti itu, enggak masalah berarti.
Yang jadi masalahnya adalah ketika saat ini adalah kita kekurangan guru TPA, guru Al-Quran, tapi ketika ada gak dihargai. Seperti itu. Diremehkan, padahal kita gak boleh meremehkan. Makanya masalah tadi cuma satu, Pak, nggak ada penghargaan. Walaupun kadang guru tiba ikhlasnya Bapak, seikhlasnya ngasih 5.000 per bulan, 10.000 kan? Itu. Padahal ilmunya itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi ya. Ayat yang keempat yaitu tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung tersebut melempari batu dari sijil, ya, seperti itu. Nah, apa kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya burung-burung itu membawa batu-batu dan melemparkannya kepada pasukan bergajah tersebut. Nah, yang menariknya adalah kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam ayat yang keempat tadi, tarmihim bihijaratin min sijil, itu batu dari, ada yang menafsirkan batu dari neraka. Dia itu bukan api, Pak, batu bekas neraka. Api neraka, bukan batu terus tuh batu ini ada apinya, enggak, bekasnya. Kok ibarat batu itu gosongnya. Nah, bekas gosong ini dilempar ke mereka. Itu batunya. Jangan kita gambar tuh, batu ini dari neraka tapi pasti batunya itu berapi. Enggak, dia bekasnya aja, bekas neraka, panas, lempar ke gajah tersebut. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Allah tidak mengatakan bahwa pasukan Quraisy yang mengalahkan mereka, tetapi Allah sendirilah yang menunjukkan kekuasaannya. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin Abraha saat itu, Pak. Orang Quraisy di Mekah saat itu nggak ada yang bisa ngalahin Abraha. Bayangkan, Abdul Muthalib ketika itu, Abraha itu mencuri dombanya Abdul Muthalib, pak kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dicurinya domba Abdul Muthalib, dicuri. Sengaja dicuri untuk apa? Sengaja dicuri untuk supaya Abraha ingin bertemu Abdul Muthalib. Sudah ketemulah Abdul Muthalib kepada Abraha. Datanglah, wahai raja, tolong kembalikan domba saya. Kenapa Abraha itu ingin bertemu Abdul Muthalib? Karena Abdul Muthalib itu adalah salah satu pembesar Quraisy saat itu, orang yang paling dihormati, dihargai, kaya pula, dan pembesar di situ. Makanya Abraha ingin bertemu Abdul Muthalib. Nanyalah Abraha, kok kau pengen domba kau? Kau tidak mau melindungi Ka'bah? Kau hanya ingin mendapatkan domba kau saja? Apa kata Abdul Muthalib? Ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, makanya panjang sekali ini. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah Al-Fil, panjang cerita pasukan bergajah. Ya. Abraha heran, kok kau tidak berusaha untuk melindungi Ka'bah, cuma ingin mendapatkan domba kau. Kan Abraha itu pengen, Pak, Abdul Muthalib tolong bantu saya supaya saya itu bisa menyerang Ka'bah. Lagi aku balik ke domba kau, lagi domba aku balik ke. Tetapi tolong bantu aku strategi apa supaya enak nyerang Ka'bah, bisa menghancurkan Ka'bah. Seperti itu. Ya. Nah, Abdul Muthalib nggak mau. Pulangkan domba saya, kembalikan domba saya. Karena domba itu milik saya. Adapun kata beliau, kata Abdul Muthalib, adapun Ka'bah itu sudah punya pemiliknya. Kata Abdul Muthalib, domba itu kembalikan, itu punya saya. Adapun Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Biarlah pemiliknya sendiri itulah yang melindungi dia. Sudah, itu hebatnya Abdul Muthalib, Pak. Padahal Abdul Muthalib itu kafir saat itu. Abu Thalib tidak beriman tidak beriman, syirik kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi dia itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyelingkuhi Allah. Luar biasa memang orang Quraisy saat itu. Di satu sisi beriman, di satu sisi dia menyembah patung. Seperti itu ya. Dan dilepaslah oleh Abraha, menyeranglah Abraha. Seperti itu. Dilemparlah oleh burung ababil. Nah, hikmah dari tarmihim bihijaratin min sijil adalah pertolongan Allah itu bisa datang melalui jalan yang tak pernah dibayangkan. Bayangkan, Pak, pasukan Quraisy ada yang berusaha menyerang Abraha tapi kalah. Kemudian Abraha itu berusaha untuk berdiskusi, musyawarah dengan Abdul Muthalib, gagal. Tiba-tiba ya Allah datangkan burung ababil yang tidak pernah terbetik apapun, ada burung nanti yang menyerang mereka. Bayangkan. Maka dari itu hikmah dari ayat yang keempat adalah pertolongan Allah itu bisa melalui jalan dan tak pernah disangka-sangka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan dia jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan rezeki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Itulah kalau kita seandainya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena kita tuh enggak mau berusaha atau
Ada orang yang husnuzon, suuzon, berburuk sangka kalau pertolongan Allah itu belum datang. Dah lama nih aku doa terus, aku capek beribadah terus, tapi pertolongan Allah itu belum datang. Nah itu sudah suuzon, tidak boleh, haram. Suuzon kepada Tuhan kita sendiri. Ya, seperti dan yang terakhir itu ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, itu kafir mengatakan bahwasanya gambaran kehancuran pasukan bergajah tersebut itu perumpamaan seperti daun yang dimakan oleh ulat, rusak. Disebutkan juga di dalam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya ketika mereka itu dilempar batu oleh burung tadi, batu tadi itu nembus dari kepala ke lubang burit. Sekali lemparan tembus sudah dari atas ke bawah. Untuk manusia, kan gajah itu kan ada manusianya Pak yang mengendalikan. Gajah ini manusia, ini gajah di bawahnya lempar selebih, zoom nembus ke burit manusia, nembus ke pulau ke gajah itu semua. Mati Pak, cuma lemparan batu bukan batu api, bekas api neraka. Cuma lempar itu dari nembus sudah. Satu lemparan seperti itu. Nah, itulah mereka itu seperti daun yang dimakan ulat, ya tidak berarti apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya betapa cepatnya kekuatan yang besar itu menjadi tidak berarti kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.